Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Saputra, NIN 24023100127, kelas IKD 24. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi serta kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi yang ada di komputer. Yang pertama itu Windows. Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft untuk komputer pribadi dan server. OS ini banyak digunakan karena antarmukanya yang user friendly dan mendukung berbagai aplikasi. Fungsi dari Windows sendiri menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi baik untuk produktivitas maupun hiburan. Manajemen perangkat keras seperti printer, keyboard, dan mouse. Menyediakan sistem keamanan seperti Windows Defender untuk melindungi dari malware. Kompatibilitas dengan banyak perangkat keras dan software. Untuk kelebihan Windows sendiri itu kompatibilitas yang luas. Yang kedua, dari segi gaming, Windows memiliki dukungan ekstensif untuk game, termasuk kompatibilitas dengan sebagian besar judul game dan optimalisasi hardware yang baik. Yang ketiga itu mudah digunakan. Banyak orang yang terbiasa dengan antarmuka Windows, sehingga transisi atau pelatihan lebih mudah bagi pengguna baru. Kekurangan dari Windows sendiri itu dari segi keamanan. Windows adalah target utama malware dan virus, membuatnya lebih rentan dibandingkan sistem lain. Harga lisensi. Windows adalah perangkat lunak berbayar dengan lisensi yang cukup mahal dibandingkan Linux yang gratis. Yang ketiga itu pengguna resource. Windows cenderung menggunakan lebih banyak resource sehingga membutuhkan perangkat keras yang lebih tinggi untuk performa yang optimal. Yang kedua itu dari macOS. macOS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple khusus untuk komputer. Komputer macOS ini dikenal dengan desain estetis dan stabilitasnya, serta integrasi yang kuat dengan perangkat Apple lainnya. Fungsi macOS memberikan antarmuka pengguna yang intuitif dan estetis. Integrasi dengan ekosistem Apple seperti iCloud, iPhone, dan iPad. Keamanan yang baik dengan fitur-fitur untuk mencegah malware. Cocok untuk aplikasi kreatif seperti desain, grafis, musik, dan editing video. Untuk kelebihannya dari macOS sendiri itu desain dan antarmukanya. macOS dikenal dengan antarmuka yang intuitif dan yang estetis, memberikan pengalaman pengguna yang halus. Ekosistem Apple. Yang kedua itu ekosistem Apple. Integritas dengan perangkat Apple lain seperti iPhone, iPad, dan Apple Watch sangat baik, memungkinkan kemudahan sinkronisasi dan kolaborasi. Yang ketiga itu dari keamanannya. Secara umum, macOS lebih aman dibandingkan Windows karena pendekatan keamanan yang lebih ketat dan pangsa pasarnya yang lebih kecil. Kekurangan dari macOS itu sendiri. Kekurangannya yang pertama, kompatibilitas. macOS tidak mendukung semua perangkat lunak atau game, dan beberapa aplikasi hanya tersedia di Windows. Yang kedua, harga perangkat keras. Perangkat macOS lebih mahal dibandingkan PC biasa, menjadikan ekosistem Apple cukup premium. Yang ketiga, opsi upgrade terbatas. Pada umumnya, perangkat keras Mac sulit untuk di-upgrade, yang mungkin mengganggu pengguna yang ingin menyesuaikan perangkat mereka. Sistem operasi yang ketiga itu Linux. Linux adalah sistem operasi open source yang banyak digunakan pada server komputer pribadi dan perangkat jaringan. Karena open source, Linux dapat dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Fungsi Linux, sistem operasi multi-user dan multitasking yang stabil dan aman, sering digunakan di lingkungan server. Fleksibilitas untuk dikostumisasi dengan banyak distribusi atau distro seperti Ubuntu, Debian, dan Fedora. Kompatibel dengan perangkat keras yang lebih tua karena umumnya menggunakan sumber daya sistem yang ringan. Menyediakan platform pengembangan yang kuat dan ideal untuk pemrograman dan penelitian. Kelebihan dan kekurangan dari Linux itu sendiri. Yang pertama, kelebihannya gratis dan open source. Sebagian besar distribusi Linux gratis dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua, kostumisasi dan kontrol. Linux memberikan akses lebih dalam ke sistem, memungkinkan pengguna tingkat lanjut untuk mengoptimalkan sesuai kebutuhan. Yang ketiga itu dari segi keamanan. Karena arsitektur dan komunitasnya, Linux relatif aman dari ancaman malware dan virus. Kekurangan dari Linux. 1. Kompatibilitas perangkat lunak. Tidak semua perangkat lunak komersial mendukung Linux, sehingga pengguna seringkali harus mencari alternatif open source. Yang kedua, kurva belajar.
Linux dapat membingungkan pengguna baru, terutama jika belum pernah menggunakan terminal atau command line. Yang ketiga, dukungan perangkat keras. Beberapa perangkat keras, terutama yang spesifik, mungkin kurang didukung pada Linux atau membutuhkan pengaturan tambahan. Untuk sistem operasi yang keempat, yaitu Unix. Unix adalah sistem operasi yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1970-an dan menjadi dasar bagi sistem operasi modern termasuk Linux dan macOS. Unix dirancang untuk komputasi tingkat tinggi dan stabilitas, terutama di lingkungan server. Fungsi Unix sendiri. Fungsi Unix menyediakan platform yang kuat untuk pengelolaan server dan jaringan, stabil dan memiliki keamanan tinggi, cocok untuk digunakan pada server dan superkomputer. Multi-user dan multitasking, memungkinkan beberapa pengguna untuk menjalankan proses secara bersamaan. Dasar pengembangan untuk OS seperti Linux dan macOS. Kelebihan dan kekurangan dari Unix sendiri itu, yang pertama, yang stabil dan handal. Unix dikenal dengan stabil dan handal, bahkan untuk pengguna jangka panjang. Sistem ini jarang mengalami crash atau cocok untuk server serta sistem kritis. Dua, keamanan yang tinggi. Unix memiliki sistem keamanan yang kuat, yang meliputi kontrol akses pengguna, pengaturan izin file, dan manajemen proses yang ketat. Yang ketiga, multitasking dan multi-user. Unix dirancang untuk mendukung multitasking dan multi-user, memungkinkan beberapa pengguna untuk bekerja secara bersamaan tanpa mengganggu proses pengguna lain. Yang keempat, portabilitas. Unix dapat berjalan pada berbagai jenis perangkat keras, mulai dari komputer pribadi hingga superkomputer, sehingga memberikan fleksibilitas dalam penggunanya. Yang kelima, bekerja tinggi pada jaringan. Unix sangat cocok untuk sistem jaringan dan sering digunakan untuk infrastruktur server karena kemampuan jaringan yang kuat. Yang terakhir itu kekurangan dari Unix. 1. Kurva belajar curam. Unix sering dianggap rumit dan memiliki kurva belajar yang curam, terutama bagi pengguna baru yang tidak familiar dengan command line atau terminal. Yang kedua, kompatibilitas perangkat lunak terbatas. Tidak semua aplikasi komersial atau populer tersedia untuk Unix, sehingga pengguna mungkin perlu mencari alternatif untuk menggunakan emulasi. Yang ketiga, antarmuka yang kurang ramah pengguna. Tidak seperti sistem operasi modern lainnya, Unix lebih berfokus pada command line interface atau CLI daripada GUI yang biasa membingungkan pengguna awam. Yang keempat, biaya lisensi. Pada beberapa varian, beberapa versi Unix komersial seperti AIX, Solaris, atau HPUX memerlukan biaya lisensi berbeda dengan Linux yang bersifat open source. Yang kelima, kompatibilitas perangkat keras. Tidak semua perangkat keras mendukung Unix secara langsung, sehingga bisa ada kendala dalam kompatibilitas atau pengaturan perangkat tambahan. Sekian penjelasan saya dari beberapa sistem operasi yang ada di komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.